Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara yang kita sebut bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah saat ini kita telah memasuki pada bagian yang ke-64. Semoga apa yang kita sajikan yang telah dan akan juga sedang kita sajikan ini bermanfaat adanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, kali ini kita akan membahas tema dengan judul percaya diri bukan berarti lupa diri dan tak tahu diri. Saudara-saudari, mengapa tema ini yang kita angkat? Karena banyak kita perhatikan di tengah masyarakat, kadang-kadang kesannya seperti dia yang paling pintar, percaya dirinya luar biasa. Tapi terkadang dia nggak menyadari bahwa di dalam kepintaran kita itu ada penilaian orang. Jadi bukan hanya kita, apalagi kita ungkapkan sendiri bahwa sayalah yang pintarnya. Tidak ada itu. Karena yang hidup ini sebenarnya fakta ya. Fakta yang berbicara. Jadi kalau sudah kepedean, timbul ngawur, sehingga bermacam-macam bisa saja terjadi. Seperti yang kita ungkapkan tadi, semua itu ada penilaian. Ini adalah cerita Bapak Ibu. Adalah seorang perempuan. Sebenarnya dia nggak pernah itu nyanyi di pentas. Tapi tadi karena oper pede namanya, kepedean, mau nampil dia. Ali masuklah di pentas itu. Musik lah. Itu kan ada. Misalnya kalau melodi masuk jangan kita nyanyi, kan ada itu semua. Dia enggak hantam terus. Perasaan dia pede kali ya. Musik tuh sehingga tukang musik itu geleng-geleng kepala. Kalau penonton bersorak dengar. Apa lagunya deh? Ini betul-betul ini enggak ini bukan mencari dosa kita Bapak Ibu ya. Ini betul kejadian betul. Yang acara apa itu? Acara Keping Day apa namanya? Orang apa itu kalau perawat itu lulusan itu Keping Day ya. Dia kepedean. Ini keluarga dari yang di wisuda itu. Nyanyi apa itu? Saya lagi apa namanya? Umurnya segudang. Nah, itu gitu lagi kira. Antum lah menyanyi. Sehingga begitu musik tak ada tiroboh kalau orang. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian hal yang tidak diharapkan lah. Janganlah seperti itu. Kemudian PD yang sejati itu adalah PD sesuai dengan kemampuan kita lah.
kita takar. Bagaimana kemampuan kita. Kalau memang tidak sesuai dengan kemampuan kita, janganlah pede kali ya. Itulah intinya Bapak Ibu. Ini bincang-bincang ringan ya namanya kita ini. Kita membahas persoalan apa yang terjadi di masyarakat, sebagainya. Jadi kepedean diri itu, kepercayaan diri itu sesuai dengan kemampuan. Jangan melampaui batas over kapasitas ya. Sehingga timbul hal yang membuat kita jadi nggak habis pikir gitu loh. Nggak kita campur adukkan itu satu bagian sama bagian lain. Tapi kita tetap mengacu kepada apa yang kita bahasan kita. Jadi percaya diri Bapak Ibu memang dibutuhkan sekali dalam kehidupan ini. Sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada percaya diri dalam setiap gerakan, katakanlah perjuangan hidup atau apa yang ingin kita tuju dalam kehidupan ini, minder kita. Kalau istilahnya apa ini, bapak-bapak kan pernah itu menjebak burung ya, perangkap burung. Jadi adalah pemikat burung di tengah itu, ya apa itu di dalam jebak itu. Manggil-manggil kawannya lah supaya masuk dijebak. Tapi yang datang itu sudah berdiri di pintu, di perangkap itu, di pintu jebak itu. Tapi nggak mau masuk-masuk. Nah, itulah gambaran nggak pede itu. Tapi karena memang dia ragu, ya wajar aja. Sanksi dia pula kan. Hak dialah. Burung itu cerdas ya. Kalau kepedean tadi kan masuk dalam jebak itu. Tapi tadi begitulah kira-kira. Nggak pede itu. Coleh kalau bahasa kampung bilang. Nah, nggak pede itu bisa menimbulkan gerak kita yang lamban. Tidak punya kepercayaan diri tadi membuat segalanya terasa nggak mungkin lah, mana mungkin, siapa lawak ini dan lain sebagainya. Banyak. Padahal kita juga sudah singgung pada nomor yang lalu. Di dalam hidup ini nggak ada batasnya Bapak Ibu, saudara-saudari. Nggak ada Tuhan itu membedakan kalau si Polan ini nggak bisa buat begini. Nggak ada itu. Siapa saja pun silakanlah mau maju dalam hidup ini. Nggak ada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada membeda-bedakan seperti itu. Mohon maaf, di fakta kita bicara Bapak Ibu. Yang tak mengakui adanya Tuhan pun, kalau dia pede dengan kemampuannya, bukan ngaur ya, sesuai dengan kemampuannya, maka Tuhan kabulkan. Perhatikanlah itu. Ini Pak Bu, yang menciptakan HP ini siapa? Coba. Ini kadang-kadang orang-orang yang apa Tuhannya ini kadang-kadang. Nggak kenal Tuhannya itu. Ini mohon maaf lah, ya kan? Nah, bukan hanya HP, segala macam lah teknologi canggih. Begitupun masih ada juga sarjana-sarjana Muslim, ya, yang namanya sudah cukup terkenal. Itu bukan berarti hanya mereka saja yang non muslim saja, bukan. Ini kita bicara intern Bapak Ibu ya. Sebelum ini intern, kalau sudah masuk kita ke masalah agama, kita tetap mengatakan intern ya. Kita memang ini bincang-bincang ringan ini sifatnya umum. Tetapi kalau apabila masuk kita ke konsep agama, maka tetap kita mengatakan intern. Kenapa? Karena kita memang muslim. Bapak Ibu,
pemirsa kanal YouTube di mana saja pun Anda berada, percaya diri itu diperlukan dalam kehidupan ini. Percaya diri adalah sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita, bukan melebihi daripada kemampuan kita. Kalau kepedean akan menimbulkan kelucuan dan tidak keseimbangan di dalam hidup ini. Jadi pede, silakan Bapak Ibu sekalian. Dengan pede lah kita bisa berhasil. Kalau nggak ada kepercayaan diri, yakinlah tak akan mampu kita berjuang di dalam kehidupan yang penuh dengan sikut, yang penuh dengan perlombaan, yang penuh dengan segala macam persaingan ini. Bagaimana kita mau bisa maju sementara kita tidak punya konsep yang benar dalam mengikuti perlombaan. Ini cerita macam di Facebook itu Pak Ibu, yang kadang-kadang asalkan dengan nengok konten seperti itu ketawa juga. Barangkali bukan kita semua ketawa itu. Jadi lomba lah dia, lomba lari. Yang situ yang lari itu 4 orang. Adalah di dada jadi nomor 1, 2, 3, 4. Jadi udah start lah, udah pasang kuda-kuda lah, mau berangkat, mau lari kan. Nomornya adalah dada ini. Jadi yang nomor 4 ini sebulan namanya Cilampeang lah ya. Lampeang lah kita sebut. 1, kita wasit. 1, 2, 3. Lari lah semua. Lampeang tenang aja. Lam, kau kan gak ikut? Ya 1, 2, 3 Pak, saya nomor 4 kan ya. Ya Allah, inilah. Jadi saudara-saudari, nah itu tadi. Jadi keraguan itu yang membuat kita tidak pede. Mari kita mencari pede dalam hidup ini kalau ingin berhasil. Tidak akan ada keberhasilan tanpa kepercayaan diri. Yakinlah Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ragu, mampukah saya tidak, atau sanggupkah saya melakukan, tidak akan bisa kita maju. Tapi kembali ke tadi, kepercayaan diri juga harus diikuti dengan kemampuan, kapasitas menghitung kemampuan kita. Bukan kepercayaan diri tidak tahu diri, lupa dan tidak tahu diri. Itu kuncinya. Maka Bapak Ibu, mari kita menjadi orang yang percaya diri. Yakinlah tidak ada siapapun yang dibatasi oleh Tuhan dalam kehidupan ini untuk mencapai kemajuannya. Nggak ada. Semua berhak. Hidup ini sah. Jadi makanya kalau adalah cakap-cakap miring, Allah kayak dia itu mau ikut, misalnya lah, mau ikut begini. Allah. Berarti orang ini perlu belajar lah dulu barangkali. Artinya perlu menghayati bagaimana kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak membatasi siapapun, kalau memang dia mampu silakan. Jadi kembali, asalkan sesuai dengan kemampuan. PD apanya? Ada temannya PD kepedean. Ini bahaya nih. Kalau PD oke, silakan. Tapi kepedean inilah yang bahaya. Sehingga apabila kepedean,
Kalau melihat orang, remeh aja dia. Perasaannya diri dia yang paling hebat. Asal lihat orang, tak ada orang hebat sama dia. Ada nama kepedean tadi. Ada perempuan misalnya, merasa cantik, kepedean. Asal orang lain cantik pun dianggapnya buruk juga. Ini bahayanya. Merasa pintar, kepedean. Tak ada orang pintar, semuanya dia yang pintar. Timbulan sindirnya macam-macam. Inilah kadang-kadang Bapak Ibu perlu kita rangkai kehidupan ini dalam jalinan yang positif, yang sesuai dan pas, bukan ngambang ngaur dan semeraut. Bapak Ibu pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ini namanya giat alih-alih rasa, olah-olah pikir. Kita meramu berbagai persoalan. Tujuannya adalah, sekali lagi kita ungkapkan, bukanlah mengatakan kita atau pendapat kita dan kitalah yang benar, tidak sama sekali. Tapi sekedar saling mengingatkan, manakala kita termasuk dalam ranjau-ranjau apa yang kita sebut, dalam apa yang kita ada dalam perbincangan kita ini, barangkali perlulah kita membaca diri dan memperbaiki diri. Itu saja. Sebab kadang-kadang kehidupan Bapak Ibu, orang lain yang tahu diri kita. Kita sendiri tak tahu. Itulah kembali tadi kepedean tadi. Sehingga lupa diri dan tak tahu diri. Yang melihat kita ini orang lain, Pak, Bu. Kalau kita akan merasa kita lah yang paling yakninya. Oke lah. Itu kembali ke tema kita. Itu namanya kepercayaan diri. Tapi sekali lagi, percaya diri, tapi jangan kepedean. Kalau tidak ada kepercayaan diri kita dalam hidup ini, akan goncang, Pak. Yakinlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kita ini pasti merasa kitalah yang paling, katakanlah, ganteng, baik, bagus, gitulah. Kalau itulah kenapa hal itu ada. Memang itu ditanamkan Yang Maha Kuasa ke setiap pribadi kita agar dapat menjalankan kehidupan ini dengan lancar. Jadi kalau merasa jelek dia, wah, ngomong pun tidak bisa terus, malu dia. Satu lagi, Bapak Ibu percayalah, saudara-saudari, setiap suami pasti akan merasa bininya lah yang cantik. Betul kan? Padahal orang lain menilai enggak. Jadi ada semacam aura atau nuansa, katakanlah begitu, yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi, kepercayaan diri tadi, agar tidak timbul kegoncangan dalam kehidupan. Itu ada seorang bapak ngomonglah, aku katanya, begitu banyak perempuan, yang paling cantik menurut bini aku. Itu tadi. Padahal kalau awak bilang, walah, apa yang cantik? Nah, makanya istilahnya itu ada namanya, kalau misalnya dalam sebuah rumah tangga bercerai lagi bini,
Ada namanya gila janda. Nah, ini paling berbahaya Pak. Mau misalnya dibujuknya istrinya, mau balikan, pulangan balik gitu, sama-sama balik. Nggak mau istrinya, nanti penasaran itu namanya gila janda. Muhammad kakak Pak, ada bahasanya manjat dinding pun mau. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, PD itu adalah suatu anugerah dari Allah. Memang diberikan kepada setiap manusia agar manusia itu hidupnya berkesinambungan dan tidak goncang dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi jangan kepedean. Apabila kepedean, kita akan menganggap orang kecil semua. Tak tahu diri kita. Lupa diri kita. Perasaan kita paling hebat. Orang lain kecil semua. Ini paling berbahaya. Itu orang-orang model begini tidak akan maju itu Pak. Percayalah. Istilah bahasa itu katak di bawah tempurung. Rasanya waduh. Luas sekali hidup ini gitu. Jadi bawah tempurung. Kukuasai semua. Kan tanggung luasnya gitu. Gampang aja itu, aku nguasai semua. Tapi begitu dibuka tempurung baru tahu nampaknya langit di sana. Baru tercengang dia. Jadi tadi berkali-kali kita ungkapkan, menjadilah manusia yang percaya diri, tapi jangan overacting, kepedean. Itu tadi. Kalau sampai kepedean, bermacam-macam timbul Pak Bu, bermacam-macam masalah. Disitulah timbul menyangkut angkuhnya, sombongnya, dan lain sebagainya. Menganggap orang, memandang orang dengan sebelah mata. Padahal dia pun gak ada apa-apa. Ini yang kadang-kadang anehnya kita lihat dia. Gak ada apa-apa. Cerita pun mengayak lah. Waduh. Semua mengarah ke besarnya. Jadi apabila kita tidak menjaga sikap, maka akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan. Silakanlah, dan PD itu adalah anugerah. Kalau tidak ada PD pada setiap pribadi kita, maka kehidupan ini akan paling sulit dan dapat dikatakan berbahaya. Kita menjadi orang yang lamban, tidak bergerak. Tetapi karena yakin kita pede, mampu, makanya timbullah kepercayaan diri. Itu tadi anugerah. Tapi sekali lagi, mohon janganlah kepedean, janganlah kepercayaan diri membuat kita lupa diri dan tak tahu diri. Barangkali itulah intinya yang ingin kita sampaikan pada nomor ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa, apabila akhir daripada bincang-bincang ringan kita ini akan diakhiri dengan saja yang berkaitan sedikitnya dengan tema yang kita angkat. Diri ini, karya Lukman Alek Gapepra. Diri ini terdiri dari kulit, daging, disanggah 8 kerat tulang, dilengkapi perangkat lunak dan keras. Setiap jaringan berfungsi berkaitan satu dengan
lainnya. Jika satu alat saja yang rusak, sakitlah kita. Ibarat mesin, jika ada perangkat yang tiada berfungsi, tiada akan menyala. Diri ini terdiri dari hati, jiwa, dan sukma. Jika ada yang tiada berfungsi secara semestinya, berbahayalah kita. Diri ini terlalu ringan dan sederhana kedengarannya, tapi sangat besar dampaknya. Siksa ataukah bahagia? Ya, neraka ataukah surga? Batubara Sumut 2701/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.